Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Teknologi Informasi yang beranggotakan saya Sonia Arif Rahmat, Nurbaiti, Muhammad Hanif, dan Nur Arifin. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengantar teknologi informasi dan BIOS. Pengertian teknologi informasi. Kata teknologi sendiri berasal dari kata teknologia atau bisa juga berasal dari kata tekno. Arti dari kedua kata ini adalah keahlian dan pengetahuan, sehingga pengertian teknologi secara umum adalah suatu keahlian atau hal-hal yang juga berkaitan dengan pengetahuan. Teknologi merupakan hasil evaluasi perangkat keras, hardware, dan perangkat-perangkat lunak software. Berdasarkan pengetahuan pencarian konsumen saat ini dan perkembangan zaman, sebelum kemajuan teknologi, manusia harus melakukan tugas dengan tangan. Misalnya membuat laporan keuangan dan tugas lainnya yang dulunya dibuat secara manual, sekarang bisa otomatis berkat teknologi. Laporan keuangan sekarang dapat dibuat dengan menggunakan komputer dan program serta pesan singkat, misalnya SMS. B. Kelompok teknologi informasi. Yang pertama yaitu teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi yaitu perkembangan di bidang komunikasi yang kita nikmati sekarang ini. Yang awalnya komunikasi harus tatap muka, sekarang bisa melalui handphone dan berkembang lagi dengan video conference. Komunikasi jarak jauh dapat melihat lawan komunikasi. 2. Teknologi masukan atau input. Teknologi masukan adalah teknologi yang berhubungan dengan perangkat masukan, misalnya mouse, keyboard, scanner, barcode, dan touchscreen. Ketiga yaitu teknologi luaran atau output. Teknologi luaran adalah teknologi yang berhubungan dengan perangkat luaran yang berfungsi sebagai penyaji informasi. Misalnya monitor CRT menjadi monitor LCD dan monitor LED. Teknologi perangkat lunak atau software. Teknologi perangkat lunak atau software yang sering juga disebut program, aplikasi, sistem operasi sebagai sarana komunikasi antara pengguna atau brainware dengan perangkat keras, hardware seperti Windows, Linux, Microsoft Office, CorelDRAW, dan lain-lainnya. Teknologi penyimpanan, storage. Teknologi penyimpanan atau storage terbagi dua bagian, yaitu penyimpanan internal dan eksternal. Penyimpanan internal atau sering juga disebut main memory atau memori utama sebagai penyimpanan sementara dalam artian di saat aplikasi kita jalankan, data itu tersimpan di memori utama. Dua contoh memori internal yaitu ROM dan RAM. ROM yaitu read only memory, adalah memori yang hanya bisa dibaca. Sedangkan RAM, read access memory. B. Penyimpanan eksternal atau sering juga disebut penyimpanan sekunder sebagai penyimpanan data secara permanen. Permanen di sini yang dimaksud adalah data yang tersimpan terpelihara dengan baik. Contohnya hard disk, DVD, dan flash disk. Teknologi pemroses. Teknologi pemroses sering juga dikenal dengan Central Processing Unit atau CPU. Perangkat ini berfungsi sebagai pemroses data yang dimasukkan atau dikeluarkan dari perangkat masukan dan perangkat keluaran. Perangkat ini disebut mikroprosesor atau prosesor. Prosesor yang terkenal saat ini yaitu Intel dan AMD. Fungsi dari teknologi informasi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Capture, penangkap, berfungsi untuk menangkap suatu informasi. Yang kedua, processing, memproses, berfungsi untuk mengolah data masukan yang diterima untuk dijadikan suatu informasi. Yang ketiga, generation, yaitu menghasilkan. Teknologi jenis ini berfungsi untuk menghasilkan atau mengorganisasikan informasi dengan bentuk yang berguna. Yang keempat, storage, yaitu menyimpan, berfungsi untuk merekam atau menyimpan data dan informasi ke dalam media, contoh disket dan lain sebagainya. Yang kelima, retrieval, pencarian, berfungsi untuk menelusuri, mendapatkan kembali informasi, dan menyalin data serta informasi yang telah disimpan atau yang sudah tersimpan. Yang keenam, transmission atau transmisi, berfungsi untuk mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain menuju jaringan komputer. Tujuan dari teknologi informasi yaitu tujuan teknologi informasi diciptakan adalah untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pekerjaan, dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengguna,
membuka kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. BIOS atau Basic Input Output System adalah perangkat lunak atau program antarmuka tingkat dasar sebagaimana pengatur proses input-output data pada sebuah komputer. Sederhananya, BIOS diartikan sebagai suatu perangkat instruksi elektronik yang digunakan komputer untuk memulai sistem operasi. BIOS ini terletak di dalam chip komputer dan dirancang sedemikian rupa untuk melindungi dari kerusakan disk. Pembeda BIOS dengan program komputer yang lainnya adalah terletak pada bagian penyimpanan. Jika biasanya program suatu komputer disimpan di suatu disk penyimpanan, BIOS disimpan pada suatu perangkat keras berupa memori flash yang disebut CMOS atau Combinatory Metal Oxide Semiconductor. Setiap motherboard perangkat memiliki BIOS, namun jika rusak kemudian besar motherboard tidak dapat digunakan kembali kecuali dilakukan install ulang atau upgrade. BIOS memiliki beberapa komponen yang sangat penting agar dapat berjalan dengan semestinya tanpa ada kendala. Adapun bagian komponen BIOS adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah program BIOS setup, 2 driver, 3 program bootstrapper utama. Bagaimana cara kerja BIOS? Pertama, BIOS akan memulai proses inisialisasi. Dalam proses ini disajikan semua informasi mengenai spesifik komputer, jenis dan kapasitas hard disk, jenis memori, informasi jenis VGA, dan sebagainya. Selanjutnya, BIOS akan memeriksa setiap RAM dan prosesor untuk mengetahui apakah ia bekerja sesuai dengan fungsinya. Setelah memeriksa RAM dan prosesor, BIOS akan memeriksa device yang terpasang pada sebuah komputer. Apabila semua komponen telah sukses dilaksanakan, BIOS akan mencari lokasi booting device beserta sistem operasinya atau OS, seperti Windows, Linux, dan sebagainya. Kemudian BIOS akan memeriksa boot option. Pada memeriksa boot option sesuai dengan urutan settingan pada sebuah BIOS. Pada dasarnya, mulai dari boot from CD-ROM, hard drive, LAN, dan lainnya. Kemudian BIOS akan memeriksa bootstrapper pada device yang diberikan settingan vendor BIOS. Setelah pengaturan boot sudah disesuaikan, selanjutnya komputer akan restart. Kita bisa memulai untuk instalasi sistem operasi. Fungsi BIOS. Secara garis besar, fungsi BIOS memiliki manfaat yang begitu besar terutama pada saat troubleshooting atau masalah yang muncul pada sistem dasar komputer atau laptop. Selain itu, Basic Input-Output System ini juga bisa mengkonfigurasi sistem lainnya. Baik, itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.